Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya bersama dinas terkait Pemkot Surabaya melakukan inspeksi mendadak atau sidak di RW 6 Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Sidak yang dilakukan Komisi C ini menindaklanjuti hasil dengar pendapat atau hearing terkait pengaduan warga atas bangunan di atas tren kali di RW 6 Kelurahan Semolowaru, Surabaya. Sidak tersebut dipimpin Ketua Komisi C Baktiono, Wakil Ketua Aning Rahmawati dan Sekretaris Agung Prasojo serta anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Minum Latif, Bukhari Imron, Abdul Goni Muklas, Sukadar, Endi Suhadi, Asri Yuwanita, Elok Cahyani, Syaiful Bahri, dan William Wirakusuma. Nanti yang sana blok B sama C. Yang sana apa? Yang di blok B, yang di RT 6. Kali ini. Ini Ya, apa ini. maksudnya? Ini tanah ini yang dimaksudkan. Betul, Pak. Apa itu maksudnya? Ini apa ini? Kan harus pengecetan itu. Pengecetan, kalau malam musik-musik juga. Dulu di sini ada bangunannya bisa bongkar. Terus yang ini tidak bongkar kenapa? Ini ada sewanya ke Pak Ali Imron. Oh, berarti Pak Ali Imron menyewakan ke bengkel tanah ini kepada bengkel. Nah, tanah ini Pak Ali Imron punya letter C-nya. Iya. Bentuknya jadi intinya kan gitu, warga menginginkan kembali ke fasum gitu aja. Betul, Bapak. Wes gitu toh kan. Jadi yang gambar ini, Pak. Jadi ini Ya. Terus yang ini yang di blok B. Ini yang paling banyak bangunannya. Nah, ini tren kali semua. Waktu kemarin di komisi kan saya hadirkan Ini semua. Sama. Ini waktu September ada petugas dari blok B mana yang blok B ini sekarang? Jauh tak dari sini? jauh bawa mobil aja. Muter. Atau dari sini juga. Kita Jalan ya? 300 meter. Usai melakukan sidak peninjauan lokasi yang dipermasalahkan warga terkait lahan fasilitas umum media Lensa Parlemen menemui Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning mengatakan. lihat aturannya, makanya nanti kita panggil lagi Cipta Karya sama SDAPM, diminta untuk menentukan itu saluran irigasi, atau sungai, karena secara ketentuan hukumnya berbeda, secara perda maupun permennya berbeda. Dimana kalau dia stren kali, maka 3-10 meter itu tidak boleh ada bangunan sama sekali. Tapi kalau irigasi 1 meter gitu kan. Nah, itu nanti yang kita lihat tadi memang di 3 meter sampai dengan 10 meter itu full bangunan kan. Iya, betul. Nah, makanya itu nanti yang kita tegaskan lagi, kewenangannya siapa. Kita sudah lihat secara lokasi, kita sudah tentukan memang kalau dia sempadan sungai memang ada pelanggaran, harus ditertibkan. Dan ternyata mereka dari pihak penyewa itu ternyata sudah selesai. Kalau sudah selesai proses kemarin mau ditertibkan sama kelurahan, itu alasannya ada sewa menyewa dengan pihak Ali Imronnya. Dan ternyata proses sewa menyewa selesai sehingga harusnya kita segera ditertibkan. Tadi saya minta kepada Bu Lurah untuk bisa langsung menertibkan. Untuk yang blok O ini informasinya masih ada proses sewa menyewa juga, masih 6 bulan ya sampai akhir Desember 2022. Tapi nanti ketika ketentuan secara aturan itu harus ditertibkan, meskipun ada sewa menyewa, maka mereka yang diminta untuk menyelesaikan sewa menyewanya dan tetap kita tertibkan. Ya, ini tidak bisa diselesaikan di sini karena hari ini memang kita khusus sidak untuk melihat lokasi. Untuk proses tindak lanjut berikutnya kita tentukan di komisi bersamaan dengan seluruh dinas dan juga dari pihak Ali Imronnya kita undang. Kemudian juga dari lurah, camat dan warga setempat. Tadi dinas itu juga nggak ada ya, Pak? Tadi ada dari SDAPM ada, kemudian juga dari lurah camatnya ada. Cipta Karyana tadi on the way katanya, saya belum cek. Lahan siapa Bu yang disidak tadi sebenarnya? Ceritanya itu dulunya taman, terjadi proses replanning oleh PT Persada. Warga dikasih fasus-fasus di yang seluas 7.500. Kemudian yang taman ini diubah menjadi lahan efektif. Lahan efektif dijual kepada Ali Imron seluas 1.600 sekian ya Pak? Iya. Nah itu kurang. Pada akhirnya oleh Ali Imron disewakan. Jadi untuk sementara ini belum bisa memastikan ini lahan efektif atau asum pasosnya itu, ya? Kalau secara surat petok D-nya ada Ali Imron, berarti itu lahan efektif. Tapi keabsahan replanning oleh dinas DPR KPP itu yang nanti akan kita cross check di lapangan. Sebenarnya lahannya siapa Pak? Dulunya?
dulunya lahannya Persada disebut sebagai fasilitas umum. Taman. Lah, ya pokoknya fasilitas umum lah. Fasilitas umum itu adalah fasilitas untuk warga di sini gitu, bukan warga di luar gitu. Terus? Tetapi kok tiba-tiba ya lah, si Ali Imron itu tadi ya lah, terus mengantongi petok C. Nah itu letter C. Makanya Bu Lurah tadi ya lah, yang baju putih tadi itu selalu ngotot di buku saya yang disebut botean di kelurahan. Ini dia itu punya letter C. Lah, Bu Lurah tidak tahu yang mengeluarkan petok C itu siapa. Itu adalah lurah sebelumnya, bukan lurah dia. Lurah sebelumnya. Lah sekarang lurah sebelumnya mana? Kan gitu pertanyaannya. Sudah meninggal. Pembelian ini Pak dilakukan pada tahun 94 antara Kaji Fatah yang memperoleh tanah dari Siti Khadijah dengan Ali Imron di bawah tangan. Kemudian disahkan oleh notaris. Apakah itu sah? Sah, tapi bukan bukti kepemilikan. Kita harus telusuri perolehannya dengan benar apa tidak. Terus replanning ya, reset plan itu yang mengusahakan atau yang membuat itu bukan PT Persada. Memang PT Persada, tapi PT Persada dari tahun 90 sudah nggak di sini, Pak. Ya, padahal sertifikat itu terbit tahun 1985. 85 tahap awal, kemudian selesai tahun 90 selesai Persada di sini, nggak ada. Ujuk-ujuk tahun 94 ada jual beli antara Kaji Fatah dengan Ali Imron. Mestinya pembelian ini antara Ali Imron dengan PT Persada. Betul. Kan gitu Pak, mestinya kan begitu. Lah ini kejanggalan-kejanggalan ini atau rekayasa-rekayasa ini yang kita lawan. Kita sebagai warga berhak, karena setahu kami namanya sertifikat induk itu berikut dengan tanah sisa Pak. Yeah. Dan tanah sisa itu adalah tertulis di awal itu sebagai taman. Dan yang sana juga taman. Ujuk-ujuk 2010 Ali Imron dengan membawa tadi itu jual beli, kemudian 2014 berhasil menerbitkan letter C yang diterbitkan oleh Lurah Sumali. Nah ini yang perlu kita bongkar sebetulnya. Memang kami nanti terbukti atau dia menang ya silakan, tapi kami merasa kami punya bukti yang kuat gitu loh Pak. Untuk itu ya nggak sampai sekarang, dari 2010 kita dipanggil BPN 3 kali, hearing di anggota dewan bukan sekarang saja, dulu juga pernah. Nah itu mungkin itu sebagai informasi tambahan. Ya mudah-mudahan masalah ini segera inilah Pak kita tuntaskan dan biar warga juga tenang. Perlu diketahui bahwa warga RW 6 Kelurahan Semolowaru ini mengadu ke dewan dikarenakan warga RW 6 menginginkan fasum dikembalikan semula. Dari hasil sidak lokasi RW 6 Kelurahan Semolowaru tersebut, Komisi C DPRD Kota Surabaya akan mengundang kembali hearing atau dengar pendapat kepada Dinas Pemerintah Kota Surabaya dan pihak-pihak terkait. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.